Facebook. Coba cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah SWT mengatakan, dan kami telah menurunkan kepada engkau kitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan benar, musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab, yang mana Al-Quran tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan 'alaihi, dan juga sebagai muhaimin, yaitu saksi, dan juga hakiman. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti keinginan atau hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, terhadap apa yang telah Allah datangkan kepada engkau dari kebenaran. Allah SWT, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, kami jadikan tiap dari anda syir'atan, jalan, wa minhajan, sunnah, yaitu sunnah. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan, kalau seandainya Allah menghendaki, maka sungguh Allah SWT akan menjadikan kalian umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima ataakum, tetapi Allah SWT menguji kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah menuju kebaikan atau dalam kebaikan. Kepada Allah lah kalian semua dikembalikan, dan Allah SWT
akan memberitakan kepada kalian terhadap apa yang kalian berselisih di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, dengan benar. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini adalah benar, ya. Benar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan benar Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga benar apa yang ada di dalamnya. Allah mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Salah satu fungsi Al-Qur'an atau salah satu peran Al-Qur'an adalah terhadap kitab-kitab sebelumnya musaddiqan, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu di mana Al-Qur'an itu membenarkan, maksudnya menetapkan hal-hal yang baik yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil, itu semua adalah kitab yang juga Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab tersebut yang di dalamnya ada kebenaran tentunya. Kebenaran yang ada di dalamnya Al-Quran benarkan. Wa muhaiminan alaihi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan muhaiminan alaihi maknanya sebagaimana beliau bawakan perkataan Abdullah bin Abbas yang makna muhaiminan artinya syahidan, ya, sebagai saksi yang menyaksikan, juga bermakna hakiman yang memutuskan perkara, ya, hakiman ala ma qablahu minal kutub, artinya yang menjadi pemberi hukum atau memutuskan perkara terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, kitab-kitab sebelumnya sebagiannya diselewengkan atau dirubah-rubah oleh para pengikut dari kitab tersebut, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Al-Quran sebagai hakim, yaitu menjaga yang benar dari kitab tersebut, memutuskan perkara bahwa ini yang benar, ini yang orisinil, ini yang datang dari Allah, sedangkan yang ini tambahan, tidak, ya. Maka muhaiminan juga diartikan syahidan, hakiman, aminan. Kata Imam Ibnu Katsir, maka seluruh makna ini tidak bertentangan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai hakim, sebagai saksi bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran sebagai saksi, di mana di dalam Al-Quran disebutkan, kita bisa tahu sekarang ini misalnya Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Zabur. Dari mana kita tahu? Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Maka ini namanya muhaiminan, sebagai saksi, di mana Al-Quran bersaksi bahwasanya Allah dulu telah menurunkan Zabur. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah SWT dulu telah menurunkan Taurat. Allah SWT dulu telah menurunkan Injil. Maka ini makna muhaiminan, ya, sebagai saksi bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Dan hakiman, pemutus, ya, perkara dari kitab-kitab tersebut yang benar, yang hak ditetapkan. Adapun yang ditambah-tambah maka itu ditinggalkan. Aminan, ya, sebagai kitab yang terpercaya. Muhaiminan juga diartikan
Mustamilan, yaitu mencakup dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu sudah disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Walaupun nanti akan disebutkan setiap umat memiliki syariat. Secara tafsil tentunya berbeda, terperinci. Tetapi secara umum apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Di mana hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan hal-hal yang baik, hari kiamat, surga neraka, itu semua sama, tidak ada yang beda. Di mana kitab-kitab sebelumnya juga mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Itulah yang Allah sebutkan. Dan itu juga yang Nabi ajarkan. Maka Al-Quran muhaiminan, yang mencakup secara garis besar apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan menyempurnakan. Bahkan Al-Quran itu menyempurnakan. Maka muhaiminan ini ya banyak artinya. Termasuk juga tadi disebutkan apa yang benar maka ditetapkan, ya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu benar, apa yang menyelisih Al-Quran maka itu batil. Maka itu juga maksud dari muhaiminan. Jadi muhaiminan itu bisa diartikan sebagai barometer standar kebenaran. Apa yang disebutkan Al-Quran maka itu benar. Yang menyelisih Al-Quran berarti batil. Maka ini makna dari muhaimin. Allah katakan, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka ini ya tadi sifat Al-Quran, membenarkan kitab sebelumnya, kemudian menjadi muhaimin, pemutus perkara, saksi, ya, yang benarkan kitab sebelumnya, mencakup kitab sebelumnya, ya, dan menyempurnakan. Kemudian Allah katakan, fahkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah atau putuskanlah perkara di antara mereka, di antara manusia tersebut dengan apa yang Allah turunkan. Apa? Yaitu Al-Quran. Maka ayat ini menegaskan ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Allah katakan, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah disebutkan sebelumnya sebagai muhaimin, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran sebagai muhaimin, penyempurna kitab sebelumnya, maka berhukumlah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah lengkap, bahkan sudah merevisi kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, kalau ada hari ini orang yang masih memegang Zabur, masih juga menjalankan Taurat ataupun Injil, maka dia seolah-olah beramal dengan sesuatu yang sudah kadaluarsa. Mestinya dia update, bahasa orang kita sekarang. Itu berarti enggak update dia dengan Al-Quran. Apalagi kitab Zabur, Injil yang ada zaman sekarang tentunya tidak lepas dari berbagai macam perubahan, tambahan, pengurangan dan sebagainya. Tidak ada yang orisinil. Maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah SWT, kita diperintahkan untuk berhukum dengannya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah melihat suatu ketika Umar bin Khattab datang membawa Taurat, ya, Taurat, kitab Taurat di zaman Nabi ini. Apa Nabi ketika itu apa senang Nabi melihat Umar? Tidak, malah Nabi marah ya ketika melihat Umar bin Khattab membawa Taurat. Kata Nabi, kalau seandainya Musa hidup maka dia tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti syariatku, kata Nabi. Itu kalau Musa hidup, kata Nabi.
Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka berhukumlah dengan Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Janganlah anda mengikuti hawa nafsu mereka terhadap apa yang sudah Allah turunkan kepada engkau dari kebenaran. Bagaimana kita berhukum dengan selain Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Kalau kita meninggalkan Al-Quran berarti kita mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Maka ini larangan untuk untuk berhukum dengan selain Al-Quran. Bagaimana kita bisa meninggalkan berhukum dengan Al-Quran padahal Al-Quran tadi sudah disebutkan sifatnya muhaimin, sempurna, ya penyempurna kitab sebelumnya. Bagaimana kita tidak berhukum dengannya? Allah melarang di sini, jangan mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang berhukum dengan selain Al-Quran berarti mengikuti hawa nafsunya. Dan ini dilarang oleh Allah SWT. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah SWT mengatakan, kami telah menjadikan bagi kalian syir'atan wa minhaja. Syir'atan diartikan sabilan, jalan. Wa minhajan sunnatan. Disebutkan bahwasanya Allah SWT menurunkan kitab-kitab pada umat terdahulu dan di dalamnya ada syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi mereka di zaman itu. Tetapi secara umum Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya sama dalam hal menyuruh, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT. Ini sama. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan umum. Ya, termasuk kita sudah baca ayat sebelumnya tentang kisos, tentang rajam. Ternyata kisos dan rajam ada di dalam Taurat. Tidak hanya di dalam syariat kita. Salat misalnya ada di zaman sebelum kita. Di zaman Nabi Musa sudah ada salat. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah ada syariat salat. Berhaji syariatnya Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT katakan, kami telah menjadikan bagi anda jalan ataupun syariat. Setiap umat memiliki jalan sendiri, memiliki sunnah sendiri sesuai dengan kondisi mereka ketika itu. Tapi secara umum sama, ya. Seluruh umat, seluruh nabi dari Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW seluruhnya mengajak kepada tauhid, melarang dari yang mungkar. Dan beberapa syariat itu sama, beberapa hukum sama. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah SWT menginginkan, sungguh Allah SWT akan menjadikan kalian umat yang satu. Artinya Allah bisa. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kita ini umat yang satu dari zaman Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai akhir zaman, syariatnya semuanya sama. Ya sebagaimana Rasulullah SAW, sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat nanti syariatnya sama, tidak ada perubahan lagi. Kalau seandainya Allah menginginkan syariat itu sama sejak dari zaman Nabi Adam, maka itu pasti bisa. Tapi justru Allah tidak menginginkan itu. Kenapa? Atau apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala kata walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada masing-masing umat? Kitab-kitab tertentu tadi. Maka ini ujian berarti.
Allah SWT menguji kita dengan perbedaannya syariat, ya. Ada sedikit perbedaan syariat. Itu ujian dari Allah SWT. Di mana disebutkan syariat umat terdahulu dari sisi syariat itu lebih berat dibandingkan dengan syariat Rasulullah SAW. Dan itu tentunya Allah yang lebih tahu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kondisi mereka dan zaman mereka. Maka Allah SWT tidak menjadikan satu syariat ya sejak Nabi Adam diutus atau Nabi Nuh, tapi justru ada syariat-syariat yang berbeda. Ini semua ujian. Dan ujian bagi setiap umat untuk menerapkan atau berhukum dengan kitabnya. Orang Yahudi diuji oleh Allah SWT untuk menerapkan Taurat dan Zabur. Orang Nasrani diuji oleh Allah untuk menerapkan Injil. Dan umat Islam, umat Rasul diuji untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk berhukum dengannya. Ini ujian. Allah katakan fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlombalah menuju kebaikan atau dalam kebaikan. Allah SWT menyuruh untuk bersegera. Di mana arti dari fastabiqul khairat ya, bersegera itu adalah al-musara'ah ilal khair, yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan seorang tidak dikatakan bersegera melakukan kebaikan kecuali dia benar-benar melakukan kebaikan itu di awal waktunya atau kapan dia disuruh, kemudian dia segera lakukan, kemudian dia melakukannya dengan sempurna. Ini yang dimaksud dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan maksudnya, atau bersegera menuju kebaikan maksudnya adalah bagaimana seorang melakukan kebaikan itu segera, cepat, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan kemudian melakukannya dengan penuh kesempurnaan, tidak asal-asalan, tidak ya. Ada juga orang yang cepat bersegera melakukan itu tapi asal jadi misalnya. Yang penting gugur kewajiban. Bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan fastabiqul khairat, ya, kata para ulama adalah agar dia menyegerakan perintah Allah dan melakukan perintah tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dan itulah yang dituntut. Al khairat maksudnya ya, disebutkan oleh para ulama setiap kebaikan. Dan setiap kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Makanya dikatakan al khairat adalah semua yang diperintahkan oleh Allah, seluruh ketaatan kepada Allah itu adalah khairat. Baik ketaatan itu sifatnya wajib ataupun sunnah, maka itu termasuk al khairat. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak makhluk, maka itu disebut al khairat. Ya, bagaimana kita bersegera melakukan ketaatan kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah baik yang wajib ataupun yang sunnah, atau memenuhi hak-hak manusia yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian Allah katakan, atau Allah tutup ayat ini, ayat ke-48 dengan mengatakan ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah lah kalian itu dikembalikan semuanya. Maka Allah SWT akan yunabbi, memberitakan apa yang kalian perselisihkan.
Maka ayat ini tadi menyuruh kita bersegera ya, melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan Allah SWT akan menanya apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan juga Allah SWT akan menghukum atau menghukumi, memutuskan perkara yang kita berselisih di dunia ini, yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu berhubungan dengan hukum-hukum Allah SWT. Yang mungkin sebagian orang yang tadi mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, atau tidak mau berhukum dengan Al-Quran, padahal Allah SWT sudah menyuruh. Kemudian ayat selanjutnya Allah tegaskan lagi, ayat ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya kamu berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Artinya apa? Berhukumlah dengan Al-Quran. Ini Allah tegaskan lagi, perintah. Di tengah mereka siapa? Seluruh manusia. Maka kewajiban menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber hukum. Ini kewajiban seorang muslim. Bagaimana dia berhukum dengan hukum Allah SWT. Ini perintah, Allah tegaskan, Allah ulangi, agar kita mengikuti syariat, menegakkan syariat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berhukum. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tapi mereka berhukum dengan hukum buatan mereka sendiri, hukum manusia, hukum hasil buah pikiran mereka. Ini disebutlah namanya dengan peraturan atau undang-undang dan sebagainya. Ini namanya undang-undang ini dan sebagainya. Itu hasil pikiran manusia semua. Itu adalah hukum hawa nafsu. Jadi ketika kita mengikuti undang-undang yang itu bertentangan dengan syariat, berarti kita berhukum dengan hawa nafsu. Itulah yang diperingatkan oleh Allah SWT. Berhukumlah dengan Al-Quran, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak berhukum dengan Al-Quran tapi berhukum dengan hawa nafsunya, dengan undang-undang buatan mereka sendiri. Ini hawa nafsu. Kita umat Islam mestinya berhukum dengan hukum Allah, bukan berhukum dengan hukum hawa nafsu, undang-undang buatan manusia. Ini sebuah kewajiban ya, bagi seorang muslim dan juga pemimpin muslim tentunya, untuk menjadikan Islam sebagai acuan dalam kehidupan, Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum. Ya, Al-Quran adalah sumber hukum yang darinya diambil hukum-hukum dan sebagai rujukan, bukan kitab undang-undang ini, undang itu, enggak. Itu bukan undang-undang kita. Undang-undang kita adalah Quran. Hukum kita adalah Al-Quran. Wahdharhum, kata Allah SWT, hati-hati terhadap mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahlul kitab yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Wahdharhum, hati-hati. Ayyaftinuka bi ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya, bagaimana mereka akan memfitnah Anda. Ya, memfitnah. Apa maksud fitnah di sini? Bahwasanya orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani akan membuat propaganda dan mengatakan bahwasanya undang-undang ini lebih baik daripada Al-Quran. Itu fitnah. Mereka mengatakan, berhukumlah dengan undang-undang ini karena ini yang cocok di zaman ini. Al-Quran tidak cocok lagi. Itu fitnah namanya. Hati-hati, kata Allah SWT. Hati-hati terhadap mereka, orang-orang kafir, dan juga sebagian muslim, orang-orang munafik yang
pemikirannya sudah terkontaminasi dengan propaganda mereka, yang otaknya sudah dicuci dengan pemikiran-pemikiran mereka yang mengatakan apa? Jangan berhukum dengan Al-Quran. Tidak layak Al-Quran dijadikan sumber hukum. Yang pantas adalah undang-undang ini, undang-undang itu. Allah katakan hati-hati terhadap fitnah mereka. Itu fitnah. Sehingga orang yang berhukum dengan hukum Islam, dengan Al-Quran dikatakanlah orang-orang ekstremis, teroris, fundamentalis dan sebagainya. Adapun yang berpegang dengan hukum, kata mereka madani dan sebagainya, istilah-istilah yang dibikin-bikin, yang kedengarannya bagus, covernya kelihatan bagus tapi isinya bobrok, itu dikatakanlah orang-orang yang moderat, dikatakanlah orang yang maju dan sebagainya. Ini propaganda, ini fitnah namanya. Ini yang Allah SWT tahdzirkan, berikan peringatan, hati-hati terhadap fitnah mereka. Amba bima anzalallahu ilaik, terhadap apa yang sebagian yang Allah turunkan kepada Anda. Ini sebagian. Mereka akan merubah sebagian. Bagaimana kalau seandainya seluruh hukum dirubah? Allah SWT katakan hati-hati terhadap propaganda fitnah mereka yang akan merubah sebagian yang Allah turunkan, yaitu merubah sebagian Al-Quran. Artinya sebagaimana orang Yahudi tadi, yang mereka tidak mau berhukum dengan Taurat dalam masalah zina dan pembunuhan, tapi dibikin undang-undang mereka sendiri. Sebagiannya mereka selewengkan, sebagiannya mereka tidak ambil. Ini Allah beri peringatan. Bagaimana dengan orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran sama sekali? Dibuang itu Al-Quran, dicampakkan itu Al-Quran. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kata Allah SWT, kalau mereka berpaling dari kebenaran, dari Al-Quran, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, itu namanya berpaling. Fa'lam annama yuridullah, ketahuilah bahwasanya Allah SWT menginginkan bagi orang tersebut ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, bahwasanya Allah SWT ingin bahwasanya mereka akan ditimpakan oleh Allah SWT musibah. Allah SWT akan memberikan kepada mereka sanksi, musibah terhadap atau disebabkan sebagian dari dosa mereka. Apa dosa mereka? Mereka berpaling. Allah katakan kalau mereka berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah SWT menginginkan kepada mereka musibah, sanksi ataupun azab yang Allah akan timpakan disebabkan karena dosa mereka. Dosa berpaling dari Al-Quran. Dan tentunya musibah paling besar adalah bagaimana seorang ketika sudah diberikan petunjuk, kemudian dia berpaling dari petunjuk tersebut. Oleh karena itulah yang kita katakan di sini, yang paling berbahaya itu adalah orang-orang Muslim sendiri, yang mereka sudah membaca Al-Quran, mereka tahu Al-Quran benar, kemudian mereka berpaling dari Al-Quran. Kalau orang kafir sana, Yahudi dan Nasrani, mungkin mereka tidak tahu, mereka tidak baca Al-Quran. Tapi ini orang-orang Muslim munafik yang mereka baca Al-Quran, tapi mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Hati-hati kata Allah terhadap mereka. Kalau mereka sudah berpaling, sudah baca Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, mereka sebagian mereka hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tapi tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Allah ingin memberikan musibah kepada mereka. Apa musibahnya? Dia berpaling, itu musibah. Dia ganti petunjuk dengan kesesatan dan Allah akan sesatkan dia. Na'udzubillah. Tidak ada musibah paling besar kecuali seseorang sudah diberikan hidayah kemudian dia campakkan itu hidayah.
Ditukar hidayah dengan kesesatan. Itu musibah paling besar. Disebabkan apa? Dosa. Apa dosanya? Berpaling. Maka Allah akan jauhkan dia dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kebanyakan manusia fasik. Kebanyakan dari manusia fasik. Apa arti fasik? Khuruj an taatillah. Kata para ulama, al-khuruj an taatillah itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan, tidak dia lakukan. Allah melarang, justru dia lakukan. Itu namanya fasik. Allah suruh, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan Al-Quran, tidak dia lakukan. Jangan berhukum dengan hawa nafsu Anda, undang-undang buatan Anda, itulah yang dia lakukan. Fasik namanya. Allah SWT tegaskan ayat yang ke-50, Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Apa itu hukum jahiliyah? Kata para ulama disebutkan, antaranya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan, setiap hukum yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah disebut hukum jahiliyah. Setiap hukum, keputusan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu disebut namanya hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Kalau orang kafir wajar, orang Yahudi Nasrani wajar mereka berhukum dengan hukum jahiliyah. Tapi orang-orang Muslim, ini permasalahannya, yang mereka belajar Al-Quran, yang Al-Quran ada di rumahnya, tapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah katakan di sini, apa yang mereka cari? Hukum apa yang mereka cari? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka di dunia ini cuma ada dua hukum, hukum Islam dan hukum jahiliyah. Pilih satu di antara dua. Maka seluruh yang namanya undang-undang dan sebagainya, hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah hukum jahiliyah. Bagaimanapun orang mengatakannya, melabelinya, membuat kafir yang bagus dan sebagainya, membuat sebutan-sebutan yang bagus, itu hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah atau hukum Islam, itu yang ada di dunia ini. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Hukum siapa yang lebih baik di dunia ini? Ini pertanyaan bagi Allah, dari Allah. Siapa? Hukum siapa yang lebih baik? Hukum Allah atau hukum buatan manusia? Allah yang maha tahu, Allah yang maha segalanya. Manusia makhluk paling lemah, bodoh, jahil, zalim. Kemudian hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah, bisakah dibandingkan? Hukum makhluk dengan hukum Sang Khalik? Enggak mungkin. Maka di sini Allah katakan, siapa yang lebih baik hukumnya? Tapi siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang bisa mengetahui ini? Siapa yang bisa mengamalkan ini? Tentunya seorang kalau dia tahu hukum Allah yang paling baik, pasti dia amalkan itu. Siapa yang bisa mengamalkan itu? Kata Allah, liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin kepada Allah, yakin akan kebenaran Islam. Maka berarti kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin dengan Islam, masih ragu. Dan sifat ragu salah satu sifat munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mudzabdzab itu artinya apa? Ragu, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke muslim, tidak ke kafir. Itu orang munafik, ragu. Maka Allah katakan di sini, siapa yang lebih baik hukumnya?
Ya tentunya hukum Allah. Ya daripada hukum Allah, tentunya Allah. Jawabannya jelas. Tapi Allah tidak butuh hukum jawaban seperti itu. Kalau ditanya itu pertanyaan yang hukum siapa yang lebih baik, pasti kita mudah menjawabnya. Hukum Allah jelas, tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda tahu bahwasanya hukum Allah yang paling baik, lakukan, laksanakan, terapkan, tegakkan. Tapi Allah tutup. Coba kita lihat ayat ini. Ini kunci di sini. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang yakin. Artinya apa? Orang kalau cuma mengatakan, oh hukum Allah, itu cuma lisan, tapi tidak ada keyakinan dalam diri. Itu bisa. Semua orang berbicara dengan lisan saja, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Maka ini, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua akan pentingnya, bahkan wajibnya berhukum dengan hukum Allah SWT, menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Karena hukum Allah lah yang paling benar, yang paling hak, yang paling berhak untuk ditegakkan. Karena di dalamnya ada keadilan. Karena di dalamnya ada kebaikan. Dan tidak mungkin bisa tegak keadilan, kebaikan di muka bumi ini kecuali dengan menegakkan hukum Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.